Ada yang siap udah ya, bahkan kita melihat trennya itu kan banyak yang sudah mendekati kita. Siapa boleh sebut nama Bang? Enggak usah. Nanti waktunya nanti. Atau saya yang menyebut nama Bang? Itu kejadian ketika saya masih di kota, di kota. Saya nggak merasakan ada pengaruh. Mohon maaf, bukan sombong. Iya. Tapi memang tidak ada efek yang cukup banyak. Banyak ya? Anggota dewan kita 5. 5 ya? Jadi dari 5 anggota dewan kita ini, ya kita melihat yang senior-senior kan cukup ada banyak. Bahkan ada yang ibu-ibunya, ada Bu Eva itu termasuk senior di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat pagi dimanapun Tribuners berada. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Rahmawan. Kali ini kita berjumpa dalam program baru Tribun Jambi, yaitu Tribun Series. Tribun Series akan menghadirkan tokoh-tokoh politik lokal yang ada di Provinsi Jambi untuk menyongsong pilkada yang sudah di depan mata sekitar 2 tahun lagi. Dan untuk kali ini di episode perdana Tribun Series hadir bersama saya Pak Heru Kustanto, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Pak Dedi. Apa kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi Pak Heru, kita akan berbincang mengenai kiprah PKS di Provinsi Jambi selama ini. Oke. Termasuk PR-PR Pak Heru lah sebagai Ketua DPW PKS. Kurang lebih sudah berapa lama Pak menjabat? Kalau untuk Ketua DPW Provinsi Jambi ini baru sekitar 8 bulan. 8 bulan, oke. Mulai akhir Desember. Akhir Desember. Tanggal 27 Desember. Oke Pak Heru, kita langsung saja. Ya. Kalau saya baca beberapa pemberitaan, Pak Heru bergabung dengan PKS ketika partai ini pertama kali terbentuk ya. Ketika itu masih Partai Keadilan. Ya benar. Oke. Itu di mana Pak? Pertama kali dideklarasikan di Kebayoran Baru, tepatnya di lapangan sepak bola Al Azhar itu. Oke. Ya. Dan itu deklarasi yang pertama. Saat itu saya juga sendiri masih kuliah ya. Kuliah. Oh, berarti ketika bergabung masih status kuliah, mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Strata 1 itu Pak ya? S1. Oke, berarti 98-an ya? 98. Oke, bergabung. Lalu berproses di sana sampai hijrah ke Jambi itu seperti apa Pak? Jadi perjalanannya panjang. Pertama kali setelah deklarasi itu 98, saya kan masih aktif di kampus ya, karena memang belum selesai kuliah. Di Sambi juga mengajar di beberapa sekolah dan juga ada privat gitu ya, kegiatan-kegiatan di luar. Lalu kemudian 98 itu kemudian berdirinya partai. Kebetulan tinggal di Bekasi, diminta untuk ikut gabung menjadi pengurus di salah satu kelurahan. Jadi sebagai ketua DPRA ya, tingkat kelurahan 98, 99. Lalu kemudian kita juga ikut mensukseskan pilkada di tahun 99 itu. Seperti itu. Lalu kemudian berlanjut 2021 pindah ke Durensawit. Jadi di Bekasi 2 periode sebagai ketua DPRA, lalu kemudian ke Durensawit di Jakarta Timur ya. Setelah menikah ya tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. PMI ya, Pondok Mertua Indah. Ya karena baru lulus juga kuliah kan. Saya pernah juga Pak. Iya. Tapi saya di PMI kalau pas mudik aja. Iya, pas mudik. Awal-awal ibu keluarga muda ya. Iya. Keluarga muda. Terus kemudian di sana terlibat lagi di PKS sebagai pengurus kembali di ketua, jadi DPRA juga untuk semua 1 tahun kedua DPRA, lalu kemudian aktif juga di kecamatan DPC. Nah, kemudian 2005 baru ke hijrah ke Jambi ya, karena memang pada saat itu kami tergabung dalam konsultan pendidikan ya, sebagai kumpulan kepala sekolah di sekolah Islam. Lalu kemudian dari komunitas ini, kepala sekolah ini kita menghimpun dalam bentuk konsultan pendidikan.
Lalu ada klien dari sini, dari Jambi, ada dari Jambi, sudah beberapa periode, berapa bulan mengadakan konsultasi, menjadi konsultan, salah satu kawan yang di tim itu menjadi konsultan di Jambi, ya, berapa kali bolak-balik. Lalu kemudian dari sini meminta kami, ada di antara kami untuk bisa bergabung di sini untuk membantu Itu sinkron Pak tadi ya antara membantu dalam manajemen pendidikan tadi dan kepartaian tadi ya. Ya, jadi pada saat itu kami nggak berpikir untuk hijrah ke sini untuk bukan. Jadi partai. Jadi pada saat itu profesional tadi ya. karena ingin mengelola pendidikan. Pendidikan. Nah, kemudian ketika di sini, itulah kemudian bersilaturahim dan berinteraksi lagi dengan para anggota-anggota partai di sini, ya. Lalu kemudian dilibatkan. Oke. Berarti latar belakang Pak Heru pendidikan berarti Pak? Ya, pendidikannya. Saya dari IKIP Jakarta. IKIP Jakarta. UNJ sekarang ya. Guru, oke. Oke Pak Heru. Sebelumnya ketua DPD, sekarang ketua DPW. Apa yang membedakan? Banyak ya. Karena kalau jelas dari kasat mata saja dari sisi wilayah ya, lebih itu sudah lebih luas. Nampak sekali bahwa ketika kita mengelola DPD tingkat kota, kita melihat hanya mengelola kecamatan dan kelurahan, dan kemudian kota itu juga wilayahnya secara teritorial tidak terlalu luas, dan kita bisa lebih mudah berinteraksi langsung dengan para anggota di lapangan, baik itu dari tingkat kecamatan maupun ke tingkat kelurahan, sehingga koordinasi dan konsolidasinya juga akan lebih masif ya. Nah, kemudian kalau untuk wilayah ini memang begitu luas wilayahnya, DPD-nya ada 11 DPD yang kita kelola kabupaten kota. Lalu kemudian juga kita juga bukan hanya melihat DPD kabupaten kotanya saja, kita juga memastikan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan itu juga sudah ada anggota-anggota kita dan juga pengurus yang mengelola, ya seperti itu. Dari 11 DPD tadi, mana DPD yang menurut Pak Heru perlu kerja ekstra di sana? Artinya mungkin bisa kita kaitkan dengan keberhasilan saat pilkada ataupun dengan jumlah kader misalnya. Ya, berdasarkan data kita dan juga perjalanan setelah saya dilantik menjadi ketua DPW, ya kita evaluasi memang perjalanannya. Ternyata memang tidak semua daerah sama memiliki postur yang sama tentang perjalanan aktivitas partai kita ini. Dan saya lihat dari sisi jumlah kader juga memang sangat berbeda masing-masing. Dan yang paling menonjol untuk yang besar kader dan anggota itu menumpuk di kota. Pasti. Di kota, pastinya seperti itu, karena memang ini sudah umum dan sudah ada se-Indonesia ini seperti itulah kondisinya ya, karena memang partai kita ini basisnya juga lebih di awal pertama kali adalah orang-orang yang memang dari kampus dari gerakan-gerakan ya, orang-orang yang memang aktif di pergerakan seperti itu, dan ini yang jadi perhatian kita di kota. Lalu kemudian beberapa daerah-daerah yang memang kemudian menjadi kantong-kantong kita. Lalu yang memang masih perlu perhatian dan juga pembinaan dari kita, ya yang paling ini kita di Tanjung Jabung Timur. Timur. Dari sisi anggota juga masih kurang, masih rendah. Nah, kemudian dari sisi anggota dewan kita tidak pernah dapat itu di tahun 2004 2009 ya. Lalu sampai sekarang masih kosong. Masih kosong gitu. Nah, ini yang perlu kita kerja ekstra. Apa tantangannya tuh untuk Tanjung Jabung Timur? Ya pertama memang kita karena berbasis kader ya, berbasis anggota, ya kita mengakui bahwa kita memiliki keterbatasan dalam hal merekrut anggota baru di sana. Lalu kemudian dari sisi kursi juga kita belum bisa signifikan dapat. Memang perlu kerja keras lah. Kita sekarang masih terus menganalisa kira-kira apa yang menjadi kendala, lalu kemudian apa solusinya. Terus kita benahi. Dan insya Allah saat ini sudah cukuplah perkembangannya, ada kemajuan. Dari hasil terakhir kita bulan
Juli yang lalu kita mendapatkan kabar bahwa keanggotaan di Tanjab Tim sudah cukup meningkat, sudah ada peningkatan. Alhamdulillah kita terus akan benahi itu. Jadi saya ingin mendalami sedikit yang Tanjung Jabung Timur ini. Ya, betul. Kalau kita bicara partai kan sebenarnya juga ketokohan, ya. Apalagi untuk menempatkan di legislatif. Apakah kita tidak mencoba misal dalam tanda kutip misal meminang kader partai lain misal untuk bergabung? Apalagi sekarang mohon maaf, Pak Bupatinya sedangkan dari PAN dan kayaknya belum ada kabar ke partai mana gitu kita. Ya, memang kita mencoba mencari berbagai macam alternatif strategi-strategi untuk peningkatan itu. Namun dari sisi hasil yang kemarin pun kita sudah merasakan ada peningkatan dan itu ada suatu hal titik terang ya untuk kita terus bergerak, terus mencoba untuk mencari cara-cara yang lain lagi. Ya, tapi untuk komunikasi kita nggak memutus, tetap kita ada komunikasi dengan para pejabat, dengan orang-orang tokoh-tokoh di sana, dan alhamdulillah komunikasi pun berjalan dengan baik. Bahkan dengan bupati pun kita sudah ada komunikasi. Kemarin ada kunjungan dari DPW ke sana ke DPD Tanjab Tim, lalu kemudian ada peletakan batu pertama. Pembangunan gedung markas ini DPD Tanjab Tim. Ya, itu mengundang bupati, alhamdulillah datang Pak Romi ya. Pak Romi. Alhamdulillah datang dan begitu apresiatif terhadap agenda kita dan juga pembangunan gedung tadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang cukup baik dan menjanjikan bagi kita semua. Apalagi selama ini kami pun tidak pernah ada masalah untuk komunikasi para pejabat, insya Allah nggak ada masalah. Dan mereka juga welcome, mereka juga sangat antusias untuk menerima komunikasi kita. Semoga Pak Romi mendengar, menyimak video ini. Amin. Kalau kita lihat PKS dalam konstelasi pilkada di Jambi nyaris tidak pernah mengusung kader sendiri, kecuali mungkin di Bungo di Bungo. Ataupun dulu mungkin seperti di Pilgub Pak Mitahir ya. Pilgub dulu. Pilgub Pak Mitahir enggak lah. Ketika itu bukan. Artinya Pak Bang Dwi ya, Bang Apri ya, baru itu. Betul. Apakah nanti ke depan pilkada yang sudah tidak lama lagi kita akan mengusung kader sendiri? Minimal mungkin daerah mana atau? Ya. Jadi kalau menurut kami ya Pak PKS itu prinsip dasarnya adalah kita kan ingin mencoba membawa perubahan dari menuju kebaikan. Nah, ketika kita mengkomunikasikan tentang visi misi kita, langkah-langkah kerja kita, maka kita mencoba cari yang visi misinya sama. Namun bukan berarti kita menutup kemungkinan bahwa kita juga karena kita partai kader, kita juga memiliki stok kader-kader yang memang memiliki kemampuan untuk kemampuan leadership ya, kemampuan untuk memimpin. Jadi kita memang selalu terus meningkatkan kualitas kader-kader kita. Jadi kita memakai dua jalur ya. Jalur pertama kita memang tetap ada pendekatan kepada para pejabat, tokoh-tokoh yang memiliki kapasitas, kemampuan, elektabilitas, lalu kemudian juga memiliki kesamaan dari visi misi dengan kita. Dari geraknya kita pun enak ya, seiring dan sejalan. Namun kita juga menyiapkan kader-kader kita. Nah, untuk saat ini kita sudah menyatakan bahwa siap kita mengajukan kader kita. Siap. Jadi seperti Pak Apri kemarin kan sudah terulang, alhamdulillah melanjutkan untuk periode kedua. Lalu kemudian ada beberapa nama yang memang sudah cukup lama berada di pengurus ya, kemudian membesarkan PKS di Provinsi Jambi ini. Jadi kita insya Allah kalau memang nanti waktunya sudah tepat kita akan munculkan itu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Berarti kalau untuk Bungo setidaknya sudah mengerucut lah ke kader tadi Bang. Ya, artinya memang sudah berpengalaman ya. Artinya kan pilkada mendatang bupatinya kan masih sudah 2 periode ini Bang ya. Tidak ada peluang untuk itu ada artinya. Ada peluang, tapi kita juga tetap tidak menutup dinamisasi politik yang ada ya. Apakah ada perubahan-perubahan politikan di sini ya, wacana-wacana dan seterusnya.
Mungkin Berarti demikian pun di kota berarti Bang ya? di kota juga kita siap. Ada yang siap udah ya, bahkan kita melihat trennya itu kan banyak yang sudah mendekati kita. Siapa boleh sebut nama Bang? Enggak usah lah. Nanti waktunya nanti. Atau saya yang menyebut nama Bang? Jadi karena kita memiliki 5 kursi, Ya. kita 5 kursi di sini ya, alhamdulillah sudah cukup menarik bagi para kandidat gitu ya untuk menjalin komunikasi dengan kita. Ya kita welcome semua, kita terima dan kita terus pantau perkembangan popularitas dan aktivitas masing-masing kandidat. Lalu kita pun sudah siapkan, memang kalau nanti saatnya kader pun menginginkan maju dari kader para anggota kita, ya kita siap juga insya Allah.